Sampurasun. Tim hairdo aku gila loh hari ini. Itu apa namanya ngeblow rambut tuh. Ih cepet banget loh, gak ada 10 menit. But. Belum selesai udah dipanggil lah. Aturan cakep. Sama tim hairdo gue juga berapa Cielah. Kenapa lu gak terima lu? Ntar juga numbuh lu. Bisa aja si rambut baru. Cielah. Sarangnya. Rambutnya baru numbuh. Besok kalau tiap pagi, palanya dipepetin di embun ya. Ya Allah. Bocah kali ah. Bocah kali. Kok tahu sih kita mau nyanyi lagu ini? Iya deh, kita nyanyi buat Fatime. Dori gak boleh bulan puasa, tahan. Si Dori ya, puasa aja begini loh. Iya. Apalagi gak puasa Dori. Dori. Malah dikasih si Ayu ini lagi. Si Awu bosen kali kealingan ini mulu Wendy. Pinter banget Awu lihat bulan puasa kacamata hitam. Bener. Biar gak ketahuan kalau dia lagi ngeliatin apa gitu. Lah sama gua juga. Ya lu siapa sih yang lu gebet paling ini 3 orang ini siapa lagi sih? Apa sih lu? Lu berdua bilin ya? Otaknya ya dia orangnya. Katanya gua lu hatari gua Gua kasih tahu ya. Kenapa? Gua dua-duanya. Tuh. Lu bilangnya gua. Tuh, lagi gua bingung ya kadang-kadang. Ini sampai perkara built-in kita on airin. Astagfirullahaladzim. Enggak, lu juga kan? Ada, dia ada. Ada satu. Jadi gini, satu nanti dia sama aku, satunya lagi aku sama talent yang lain. Soalnya kalau puasa kayak gini kita emang lagi balap-balapan bilin sih. Gak ada, lu doang. Kita mah gak mikirin gitu. Lu doang yang dihitung. Gue setiap acara buka gini nih. Berapa bilin hari ini? Gue 2. Lu berapa? 1 gue. Lu berapa? 1. Gue kok gak ada ya hari ini. Masa dihitungin Ben? Masa dihitungin? Ih gue dong 3. Dia kan pernah ngomong gini. Berapa bill-innya? 1, gue bilang gitu. Kata dia gini. Ih gue mah 2. Terus gue bilang gini. Gak usah sombong berarti lu lebih murah dari gue. Enggak, itu yang 1 tuh ngegantiin gara-gara Podah nggak ada waktu itu. Jadi terserah mau acara lu yang mana terserah. Gua sekarang kita sama 3 bro. Bukan iya, tapi gue sekarang kalau bini gue deg-degan. Ya apalagi Ayu nih suaranya nih gue. Tapi gue diam aja. Gue biarin gue ngomong. Kalau lu kan kemarin kita gitu ya. Kita nanya kan. Gue dijebak yuk. Gak mungkin. Gue dijebak. Dia gak pakai clean on. Dia gak pakai clean on. Astaga. Tadi gue udah mau masih ngeblow rambut lagi. Bronis mulainya cepet banget. Mundurin apa? Bukan cepet banget, emang elunya yang baru datang. Iya. Sahur di rumah. Masa aja ngantuk. Apaan bilin gue aja? Ada giliran tuh. Ada. Tuh. Kasih deh jatah bilin gue ke Ayu dah. Tapi kalaupun ini apa kliennya mau ya, kalau kliennya nggak mau mah jangan dipaksa. Enggak, jangan kayak gitu mau pasti. Pokoknya gini, kalau Ayu kalau bisa prioritaskan Ayu dulu, tapi uangnya ke kita. Nah. Tahu? Kenapa sih Dori kadang PA Judul hari ini judulnya adalah Bunga Mawar, Bunga Melati. Lemes amat. Bunga Mawar, lemes banget. Lu kan gak ada acara sahur. Gak ada acara. Judul hari ini. Bunga Mawar, Bunga Melati. Cuma kamu yang ada di hati. Emang ini melati. Ini bunga ini kantil. Ini bunga kantil, beda sama bunga melati.
Lu nyarain properti lu. Ya. Pengantin melati. Oke, dan sekarang ini kita kedatangan pasangan suami istri yang semakin hari Oh, kalau semakin belum melekat di mekarkan, hati. Ini dia Ustadz Soulmate dan April. Cinta yang banyak orang pertanyakan, atau hanya yang tanah penuh berakhir jua. Bismillah. Lamanya pernikahan tak memudarkan kemesraan. Ustadz Soulmate dan April ini makin mesra di pernikahan mereka yang ke-14 tahun. Hingga berdakwah berdua. Ini tayangan dari mereka dulu. Kita lihat ini dia. Berarti kalau terhitung tahun ini malah sebenarnya mau ke-15 ya. Mau ke-15. Nah, Ayu nanya nih. Iya. Apa sih kata Ayu tuh rahasia awet pernikahan gitu loh. Iya. Sampai 14 tahun. Kata Ayu. Rahasianya Saya gampang. doang sih yang nanya. Yang mana? nanya juga nanya. Sama, nasibnya sama. Rahasianya gampang sih. Ayo sama Ruben kecepetan. Saya mau lama. Berapa tahun lo? Ya hitungan tahun. Kagak ada. Ayo kurang aja apa mukanya lu. Ya mah jatuhnya maaf nih. Sebulan kagak nyampe. Gimana mau dapat rahasia orang kecepetan lo? Ya enggak kan buat kedepannya. Oh ya ke depannya ya. Depannya yang maju kita. Apa sih rahasianya gitu? Ya sebenarnya Ada kita juga catatannya banyak nggak sih Pak Ustadz? kita juga banyak Bercanda lah, kekurangan. bercanda. Jangan bercanda lah, serius banget ini lah Mas. Bercanda mulu dia nih. Kita juga banyak kekurangan dalam hidup kan. Tapi gimana caranya tuh kekurangan itu dikemas ya supaya jadi nilai-nilai positif. Oke. Artinya gini, bagaimana marah di antara kita tuh justru membuat kita semakin introspeksi diri. Misalnya persoalan-persoalan yang sifatnya belanja, ya. Ketika April tuh banyak minta, guanya introspeksi diri. Cukup nggak nih buat belanjain dia? Kalau nggak cukup, gua kerja lagi gitu. Jadi terus aja ke guanya. Enggak begitu. Enggak ya? Enggak Bercanda aja nih. Bercanda lagi. Bercanda aja dia. Bercanda mulu nih. Apa sih hukumnya nyeleding Ustadz boleh nggak? Gak usah. Gak usah besar. April. nih. Ya. Tapi kalau April Oh, Sa. sendiri ikut dakwah gitu emang kemauan sendiri atau memang Pak Ustadz yang nyuruh? Ini makanya dadakan terus jadi keterusan gitu. Jadi waktu itu emang kan anak kita di pondok, ya kan di rumah nggak ada Pondok orang. Sukma Jaya. Bukan. Pondok petir. Dia bilang ada Pondok Sukma Jaya dekat rumah gue beneran ada. Iya. Ya semua orang yang datang ke sini kalau nyebutin tuh tetangga lu semua. Kira lu. Kesannya kita hidupnya di Depok doang gitu ya. Jadi di pondok Kan di Pondok pesantren. Pinang maksudnya. Jawa Timur yuk, jauh Timur, banget terus, iya. Jadi nggak ada temen gitu di rumah. Nah Ustadz bilang udah daripada ntar lu kepikiran overthinking, ayo ikut aja gitu. Apa ceramah, Ustadz ceramah kan kita duduk aja tuh di panggung ya, dengerin gitu. Terus nih mama pada nggak mau pulang. Iya. Tuh yang Ustadz perempuan nanya. tuh jangan makan mulu kerja. Terus akhirnya naik lah. Naik dia. Daripada makan doang gak kerja, naik. Mama nggak mau pulang, katanya enggak belum, dia belum ngomong tuh gitu. Kita disuruh Oh, ngomong. dulu disuruh ngomong. Terus Ya udah kita cerita aja ya. cerita apa Bagaimana, biasanya? Ya, pokoknya tentang anak tuh ya. Ya bisa ya orang punya mulut. laki sama bini sama pengen gue sliding. Laki bini mau sliding pengkor semua dah. Gara-gara orang Depok ya kita pada pengkor. Terus? Ya begitu, akhirnya udah acara pertama. Terus kan muncullah di sosmed tuh ya kan. Banyak keluar. Nah selanjutnya yang ngundang Ustadz pada nanyain. Tapi sama Bu April selaginya Ustadz gak bawa kita nih yuk. Dia dimarahin sama jamaah. Mana bininya gitu. Harga berarti naik dong kalau 2 orang. Ya kayak orang Depok yuk, minatin ngawinin. Sekaligus ya, satu paket. Oke, itu tadi sedikit bercandaan dari warga Depok. Kita akan lanjut lagi ya. Pengen gue sliding. Wen, dia
ngobrol tak-tok orang tetanggaan kali ya? Iya, Pak Ustadz boleh nanya gak? Iya. Hukumnya apa kalau saya nyeliding Ruben? Karena Ruben Tapi gini, Ustadz Solmed ini merindukan anaknya yaitu Akil dan Mahir yang lagi belajar di pondok pesantren. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Ya Allah. Jadi usia berapa itu? 7 tahun. 7 tahun dan Kembar kan? Namanya siapa tadi? Akil dan Mahir. Mahir. Nama begitu Akil dan Mahir, jangan kanan sama kiri. Nama kanan kiri. kanan kiri. Oh, kembar di sana. Tapi gini, apa ketakutan terbesar kalian yang menyekolahkan mereka di pondok kan jauh nih Jauh. dari keluarga? Kalau awalnya pasti sebagai emaknya kita tuh takut nih gimana nih makannya, tidurnya, mereka bisa apa enggak gitu ya. Tapi Ustadz bilang udah pokoknya serahin aja, di sana kan juga ada pengurusnya, ada ustadznya, ada ustazahnya gitu ya. Jadi ya udah deh bismillah. Tapi sambil itu berjalan tuh pokoknya aku nggak berhenti, doain aja tuh, doain. Terus ngomong ke mereka kan, ngomong bahwa di pondok tuh bagus, lingkungannya bagus, nanti kalian pintar ngaji, nanti kalian belajarnya makin fokus gitu. Kan anak sekarang mah itu ya, pakai setan gepeng melulu gitu kan. Kita agak khawatir, takut matanya rusak, gadget yuk. Jadi Iya, setan gepeng. Iya. iya. Gepeng. Tuyul gua sama tuyul. Terus akhirnya Akhirnya ya udah bismillah, dan anaknya ternyata setelah kita ajak ngomong, doain, terus udah gitu dia bilang, aku mau nyoba tapi sebulan aja. Nanti jemput ya kalau nggak betah, begitu bahasanya. Begitu udah sebulan dia tanpa nangis nih. Tanpa nangis, tanpa minta pulang, dia komitmen 1 bulan di sana. Terus dia makin seneng karena banyak temennya, banyak teman main. Gitu. Udah jadinya betah deh tuh ya. Betah, alhamdulillah. jadi udah berapa lama tuh di sana? Udah masuk 8 bulan. Wow. Jadi emang harapan dari kalian berdua tuh untuk anak-anak apa sih mereka tuh? Ya biar jadi anak soleh, biar ya pokoknya pendidikan agamanya mantep lah gitu. Nanti ke depan mereka mau jadi apa sesuai cita-cita mereka. Ya. At least kita orang tua tuh udah nanemin yang terbaik dulu gitu di awal. Bekalnya ya. Oke, coba kita lihat dulu ya. Ini ada artikel. Ada artikel lagi? Ada, coba kita lihat. Potret rumah mewah Ustadz Solmed yang sempat dijual tapi belum laku hingga kini masih ditempati. Ini pasti bercanda nih kayaknya. Tapi kalau ada yang mau sih. Iya, iya. Alhamdulillah. Kita doa. Yuk cariin yuk 10%. Ya deh. Wen. Nih. Bener Terus nih. si Ayu kata gini, bener nih emang otak dagang. Ya kali aja. Ini live. Pak Ustadz ngomong kalau sampai laku dapat 10%. 10% yuk, ayo. Udah. Cari Ntar yuk. kalau sampai dapat lu dapat 10%. Jangan lupa 10% ke gua. Habis ya. Aduh. Gua udah minta doain tuh sama Mama Oni. Kita doain. Emang apa Pak Ustadz mau dijual itu? Sebetulnya nggak ada sih yang mau jual. Bercandaan dia aja. Itu cuma candaan. Tapi balik netizen- lagi kalau ada yang mau ya. Iya, Ya balik lumayan. lagi kan. Kawin kalau ada yang mau kenapa enggak? Ya gue lepas aja. Ya udah deh, rumah gue yang di Depok gue jual tuh 20 M kalau mau. Nah kan. Kan ikutan Sama kan? Kalau Pak Ustadz mah jalanannya luas. Jalan dia 20M yang jalan dia kayak sumpit. 20 M ya rumah Sempit ya? ya rumah Depok sekarang. Ntar kan dari Juanda langsung flyover turun ke rumah gue situ. Wah, Tandanya rumah lu diuruk. Kalau lu langsung. Nggak hargain gue Tapi banget. katanya pintu tol langsung depan pintunya rumah Ayu. Kata gua berarti Ayah Ojak jagain pintu tol. Ngetep. Tapi udah ada yang pernah nego gak sih? Udah ada yang pernah nego gak sih? Ya orang masih pada sehat kali. Buat nego. Gede kan? Tanahnya berapa meter? Ah, orang masih pada. Orang yang ngejualnya sakit. Yang jualnya sakit. Yang negonya masih sehat. Ustadz, itu Iya. berapa meter sih? Hampir 5.000. Oh. Tapi kalau ada yang mau siapa tahu dia yang lebih sakit dari yang jual kan. Iya. Bangunannya Bangunannya paling berapa sih? 2.000. Hampir 2.000 lah. enak tuh ya kalau rumah begitu. Iya. Ke kanan nggak ketemu, ke kiri nggak ketemu. Kalau rumah gue nih, gue baru belok kanan udah ada bapak gue.
Aduh, Orang gua cek-cek emang rumah Ayu begitu. gimana? Kan saking sempitnya orang kalau tidur berdiri. Gak Wendy, itu mah keterlaluan. Itu mah kebangetan loh. Kita coba reka adegan yuk. Ceritanya Ustadz Solmed dan April ini lagi jualan rumah. Ayu jadi ART yang bersih-bersihin rumah Ustadz Solmed. Gak lama datanglah Pak Wendy sebagai sebagai orang kaya raya yang mau beli rumahnya Ustadz Solmed. Ayu tersadar ketika melihat Pak Wendy yang merupakan mantan suaminya yang telah membawa kabur harta Ayu hingga menjadikan dirinya melarat. Wendy ketakutan dan mencari alasan kalau Ayu salah orang. Ayu mengamuk dan mengambil alih koper harta Wendy. Ayu salah orang. Ustadz Solmed pun gagal menjual rumah Pak Wendy, gagal menjual rumah ke Wendy. Lalu ternyata Ayu adalah seorang CEO yang ditipu sama suaminya. Ya elah. Dracin banget ya, dracin. Lu kalau di Cina nggak boleh main CEO lagi. Nggak boleh, nggak boleh. Kamera. Ayo Pak Ustadz. Ayo, mana? Silakan nama April. Salah orang. Pak Ustadz mah belum muncul kali. Salah orang. Ayu salah. Belakang. Ada bintang tamu lu suruh ambil properti sendiri. Di mana? Yang mana? Mana baru Ben? Oh ini. Oh iya. Iya di sini. Ini Pak Ustadz bukan Dede Sunandar. Ya dia aja loh. Oke. Ceritanya kita, ini kayak orang nawarin pila ya? Iya. Pila. Action. Oke. Yang, Ya. ini kan rumah, kalau kita jual kan lumayan nih. 80 miliar. Lumayan itu kalau buat beli Iya. cendol. Jangan buat cendol. Udah kelelep kita di cendol. Siapa tahu ada orang-orang yang memang udah kelebihan duitnya. Iya. Terus mau kemudian ngambil rumah kita dan duitnya ntar kita pakai Buat apaan? buat ibadah, buat pesantren. Iya bener. Buat Iya. bikin pesantren, bismillah. Datanglah Ayu jadi ART yang bersih-bersihin rumah Ustadz Solmed. Bu, Pak, saya bersih-bersih dulu ya. Iya. Mbak, nih Mbak. Nih tawarin. Oh, rumah kita mau dijual, Bu? Iya, kalau ada orang lewat lumayan Ada nih. yang lewat tawarin. Masya Allah, lapangan futsal, lapangan badminton, bioskop, lapangan golf, gym, sauna. Gak sekalian nih ada dupannya di dalam. Ya, pasar malam itu mah. Udah, ntar kalau ada yang Iya. saya bilangin. Tapi tak dulu. Ini Mbak ngomong-ngomong kita ya? begini ya. Ini kan Mbak suaranya bagus. Bagus. Mukanya mirip orang Depok nih. Iya. penyanyi. Bagaimana kita nggak usah jual rumah? Nggak usah. Kita orbitin aja Iya, dia. kita pasarin. Bagaimana? Bener-bener Pak Ustadz, otaknya bener-bener Pak Ustadz. Bener-bener deh. Ini bener-bener, gue Kita nggak bisa pasarin kalau ya. gabung. Kita orbitin. Rumah utuh duit dapat. Lah itu. Iya. Gimana ini ya? Siapa yang Datanglah mau beli orang ini kaya. 80 M ini? Pak, masuk Pak. Pak. Sini. Rumah. Oh, mau pintunya pintu dorong. Buka Oh, pagar. gerbangnya gede banget. Jauh buka pagar. Gerbangnya gede banget. Real, jauh. Pak. Mbak, Pak, sini. Ngapain? Saya kan cuma ngedorong gerbang, ngapain ikut ke saya sana? ngikut. Ada cari apa, Pak? Saya lihat Ada yang bisa saya bantah? bantu. Ada Saya lihat iklan katanya rumahnya dijual. bener. Boleh saya bener ketemu banget. sama Yang punya? yang punya? Yang punya kebetulan saya. Mbak siapa? Saya pembantunya di sini. Yang punya rumah ini? Bukan, saya pembantunya. Yang punya rumah ini? Saya pembantunya. Oh, Ada orang. maaf saya salah dengar Ada ya. orangnya di dalam. Ya. Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang datang nih mau jualan batu cincin katanya. Kita mau jual rumah kenapa dijual batu cincin? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. April ini. Saya dengar-dengar katanya rumahnya mau dijual nih. Iya, ini Pak Wendy ya? Iya. Masya Allah. Saya ini dengar-dengar mau dijual 80 miliar. Iya. Bisa saya tawar gak? 2 juta aja. Kata rumah Barbie kali. Pak Wendy. Ya. Nah kalau 2 juta mah, Iya. kosnya aja kagak dapet. Gak dapet ya, bener juga. Ya berapa dah?
Harga pas dah. Udah dah, Kalau 80 mah kayaknya Kasih masih aja Pak, mumpung ini masih ada yang beli, ntar pada nggak laku. Udah dah 78 aja dah. 78. Iya. Ya elah turunnya dikit. Lah. 79 gimana? Setelah disadari, Ayu melihat Wendy 78 dia dah. adalah Saya mantan jadi. suaminya Jadi. yang Saya telah bawa membawa DP. kabur hartanya. Saya bawa DP. Ya. Wah benar ini. Bang, lu bukannya jualan keong? Ngapain lu? Apa lagi? Apa? Orang kaya gue. Bang, kok lu di sini bisa-bisanya lu ya? Lu udah bawa duit gua 80 miliar lu bawa. Kamu siapa ya? Gua mantan bini lu, Bang. Mohon maaf ya mantan bini aku mah cantik tuh yang baju merah. Kamu mah nggak level, jangan ngaku-ngaku ya. Bener dia bini lu? Iya, dia mantan istri saya. Dia Apa bener? Apa bener kamu? Apa bener kamu mantan istrinya dia? Iya betul. Iya betul. ada penolakan dong dikit. Jangan langsung iya betul aja. Kamu Kenapa, siapa gitu? Kenapa? Kamu siapa? Kenapa kamu mau jadi istrinya Kamu dia? siapa gitu? Kamu siapa? Ini adalah mantan istri aku. Kenapa aku bisa kaya? Karena Kenapa? aku menggerogoti harta. Jangan kemana-mana, tetap di Brownies obrolan manis. Hey! Sekarang kita kedatangan pasangan viral yang membuktikan cinta sejati tak melulu soal penampilan. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Langsung kita panggil, ini dia, Edi dan Ani. Ayo, Edi. Menemukan cinta melintasi perjalanan usia, menikah denganmu menetapkan jiwa, bakal kesediaan cinta selamanya. Ya, kamu ke sini ya. Ya. Nah. Berawal dari DM TikTok, Edi ini mantap halalkan Ani. Kisah cintanya yang tulus, sukses bikin warganet terharu dan ikut bahagia. Jadi yang DM duluan siapa? Saya. Kamu. DM ke Ani. Oke, apa pertama kali waktu DM Ani ngomong apa? Hai gitu. Apa? Hai. Hai. Oh tuh ada tuh. Ada tuh. Yoi. Ini Hai. dia. Dibalasnya pendek hai. juga sama Ani. Ya. Boleh chat gak? Nah, warna apa? Harusnya begitu. Kamu aslinya orang mana? Orang Garut. Oh Garut, salam kenal dari Tasik. Boleh minta nomor kamu gak? Apa tuh? Ah, Ceritanya dari Iya. situ udah langsung ke WA gitu. Oke, langsung ke WA gitu. Apa yang kamu memberanikan diri pada saat itu ngechat Ani? Awalnya iseng gitu, iseng-iseng. Iseng. Awalnya gitu. Tapi lama-lama jadi nyaman gitu. Oke. Kalau Ani apa yang akhirnya kamu pikir ini bercanda doang gitu? Apa yang membuat kamu kayaknya yakin gitu? Ya gimana ya? Gak bisa dijelasin. Baik kata bagaimana gitu. Ya cowoknya baik gitu. Baik dianya ya. Iya. Perhatian. Perhatian, bisa menghargai gitu. Oke. Iya. Jadi berarti kan itu awal dari chat-chatan. Nah, terus kapan kalian ketemunya tuh kapan? Kamu ke Garut. Ya ke Garut. Soalnya Aninya ngajak ketemuan gitu. Oke. Kalau kamu serius nih, kamu ke Garut gitu. Akhirnya datanglah kamu nih ke Garut. Ya datang ke Garut. Ya. Terus ketemu sama Ani di rumahnya. Enggak langsung ke rumahnya. Di Jadi langsung ke rumah si UU ya, gitu. rumah siapa? Ke rumah si UU. Ya. Oh, si U. Terus Capek. Capek. terus
Siapa? Akhirnya? Kagak kalau Oh, kagak. maaf nih, Ya. siapa? Awalnya Edi. ya, Itu siapa? Uuk siapa? Uuk Permatasari bukan? Ayo nanya siapa? oh itu jadi Wak. Oh, wah. Kenapa nggak langsung ketemu di rumah? Soalnya Nggak berani? bukan nggak berani. Jadi soalnya waktu itu bapaknya Ani sama ibunya Ani gak percaya gitu. Oh gitu. Akhirnya kamu ke lewat UU dulu, baru deh tuh. Iya. Apa kesan pertama ketika kamu saling bertemu? Awalnya saya agak nyangka gitu dengan fisiknya. Hmm. Tapi lama-lama diterima gitu karena Loh, emang sebelumnya kan udah pernah ya pas di TikTok? DM itu dia agak nunjukin semuanya gitu. Kalau nunjukin foto cuma dari sebelah gitu. Oh, oke. Karena pada saat itu Apa Oma, gue nggak denger apaan? jadi pada saat waktu DM-an, dia tuh belum ngelihat saling lihat-lihatan gitu. Jadi baru bener-bener saling bertatapan itu pada saat pertama kali ketemu. Awalnya Edi ini kaget gitu, tapi lama-lama Edi nyaman, seneng karena Aninya tuh baik gitu. Dan akhirnya ketulusan dari Ani ini yang memang membuat kamu tuh nggak bisa jauh dari Ani gitu. Iya. Iya. Dan terus bagaimana kamu meyakinkan ke orang tua? Di pertemuan kedua saya langsung melamarnya gitu. Pertemuan kedua langsung ngelamar? Iya. Masya Allah. Keren ya. Pasangan Edi dan Ani ini didukung oleh Gubernur Jawa Barat agar bisa hidup mandiri dan membangun masa depan bersama. Aku punya tayangan dulu. Ini hubungan kalian sampai disupport sama Bapak Gubernur loh. Gimana sih sampai so-viral itu? Ya Seneng ya? awalnya gak nyangka gitu. Senang juga gak nyangka bisa bersalaman sama Bapak KDM gitu. Bapak Deddy Mulyadi. Oke. Udah nginep di hotelnya udah? Belum. Belum. Kapan rencananya? Nunggu panggilan dari Ada Pak komentar ya? asistennya aja gitu. Oke, ditunggu tanggal bagusnya gitu ya. Nah, tadi kan ditawarin tinggal. Iya. Tinggal di rumah. Ya disewakan kontrakan gitu. Silakan Kosan. kontrakan. Udah belum? Udah. Udah namanya. Oke, jadi kalian berusaha untuk mandiri sekarang ini. Ya sama satu lagi katanya sudah 1 tahun mau diberi itu apa namanya? Rumah katanya. Oh, Masya Allah. Mau ngomong apa sama Bapak Gubernur? Terima kasih atas bantuannya gitu. Ani mau ngomong apa? Saya Semua doanya. ya saya senang banget gitu. Semoga Bapak Deddy Mulyadi selalu sehat, Amin. selalu panjang umur, Amin. dilancarkan rezekinya gitu. Amin. Oke. Jadi sebuah percintaan mereka ini banyak menginspirasi orang di luar sana, ya tidak hanya melihat fisik saja, tapi sebuah ketulusan dan cinta yang sesungguhnya ini yang mereka benar-benar dapatkan dari masing-masing. Dan ya mungkin awal kok tidak kepercayaan diri Ani ya, awalnya. Dengan kondisi fisik yang ini, tapi ternyata Ani bisa mendapatkan cinta dan patut dan harus mendapatkan cinta yang tulus juga. Dan ini yang sudah mereka buktikan yang membuat banyak netizen ini simpatik melihat pasangan ini. Bisa menginspirasi banyak orang ya. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah. Udah? Iya. Sabar ya. Iya. Jadi kalau Edi ini ya memang basicnya malu. Kamu tuh anaknya maluan gitu ya? Iya, dari kecil saya pemalu gitu. Sama kayak aku kecil malu banget. Aku tuh Lu pas ngomong kayak begitu, April mukanya pas banget ke gua terus gini. enggak, Wen.
Karena banyak orang nggak percaya, aku tuh banyak malu, diam. Tapi ya karena desakan ekonomi, jadi aku harus bekerja ya. Tapi sekarang ini, karena sudah ada pasangan yang sekarang, kita mau dengerin tips dari pakar rumah tangga pakar rumah tangga. Ayo lu segmen ini memberatkan lu yuk. Pakar rumah tangga di segmen Celoteh Bu Ayu. Gua kata juga apa dari awal. Jangan lu kasih pakar rumah tangga gua aja bentaran bang. Itu cerita lama sudah tidak perlu dibahas. Anak-anak Gen Z nggak ada yang tahu. Iya. Jadi kalau dapat gelondong usahakan diam-diam. Iya. Oke, kita balik lagi di segmen Celoteh Bu Ayu. Ini kan baru. Kali ini saya di sini akan mengomenin foto-foto para pasangan yang hadir pada siang hari ini. Oh, oke. Kita lihat dulu foto yang pertama ya. Ada foto siapa? Silakan. Nah ini dia. Ini kemesraan Pak Ustadz Solmed dan juga April Jasmine yang nempel terus. Ini ada beberapa komenan dari saya. Saya ingat kata Pak Ustadz. Kalau kata Pak Ustadz, kalau mau romantis, cukup saling natap 5 detik. Natap istri ya, jangan natap lagi disangka gila. Iya. Ditatap, bininya ditatap gitu. Jangan natap orang lain. Jangan lupa saling mengeluarkan kata-kata yang indah. Terus kalau buat pasangan suami istri yang mau terlihat mesra, jangan ragu buat share momen berdua pasangan kayak Ustadz Solmen dan April kayak begini. Ngidem sampai mana sih nih? Istri bakal semakin merasa terlihat dan dihargai. Jadi jangan ragu buat nge-share karena emang ada hati lain yang dijaga. Itu foto pertama, langsung kita ke foto kedua. Ada siapa kali ini? Ada Edi dan juga Ani. Kemesraan Edi dan Ani ini tanpa memandang fisik. Tips cinta sejati yang awet, pilihlah pasangan dengan hati tanpa pandang bulu. Bulu merak, bulu angsa, apalagi bulu babi, jangan ya. Tajam. Dan jangan dengerin omongan orang. Kalau hatimu berkata dia yang terbaik, sikat aja. Masih ada satu foto lagi. Foto yang ketiga. Nah, ini dia. Lah. Foto kemesraan pasangan Wendy dan Ma Oni. Lah. Tips dari pasangannya satu ini. Ben, abis ini lu buang ya. Tips pasangan buat yang ini ya. Jangan jadikan usia sebagai... Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Kenapa? Ini pasangan saya. Apa? Kalau nggak naik pundak, naik pohon emang dia. Nah, ini fotonya begini. Iya, kalau kata buat pasangan ini berdua, jangan jadikan usia sebagai patokan. Karena patokan cuma buat lurusin rambut. Catokan. Udah itu aja ya. Sekian dari saya, besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Aduh, ya ampun. Belum seminggu puasa udah galau. Jadi gini Kak, aku tuh mau beli hampers buat pacar aku, tapi takut salah pilih. Nanti kalau isinya nggak cocok gimana? Gimana ya? Aduh. Tenang aja ya, aku tuh akan kasih solusi terbaik buat kamu. Jangan galau-galau, cuma ini baru seminggu. Udah jangan dipikirin dulu. Ya. Yang penting kamu tuh kasih yang terbaik. Ini bukan masalah hampers ternyata ya. Ini soal masa depan ya. Bener. Wah, bahaya. Tenang. Pilih yang aman, elegan, dan pasti disukai berbagai kalangan. Ini Hatari Festi. Kemasan
tampilannya cakep banget ya Kak. Nah itu dia, cocok buat dikirim ke keluarga. Keluarga pacar, teman, karyawan, termasuk buat bingkisan lebaran. Nah isinya juga lengkap dan variannya beragam. Jadi dari yang muda sampai orang tua pasti suka. Wah, serius Kak, aman buat semua kalangan? Pastinya dong, apalagi Hattari Festive ini juga punya berbagai varian. Mulai dari Hattari Assorted Biskuit Segi, Hattari Assorted Biskuit Bulat, Hattari Coklat Assorted, Hattari Coconut Biskuit, dan juga Hattari Coco Puff Biskuit. Dan masih banyak lagi varian lainnya. Belinya gimana Kak? Gampang nggak? Tenang Kak, gampang banget. Ada di minimarket dan supermarket terdekat. Atau bisa langsung beli di e-commerce resminya ASW Foods Official. Dijamin praktis banget. Wah, aman sih ini. Bener. Tinggal kirim, tinggal kenyang. Tapi nggak cuma kirim hampers. Hattari juga lagi bagi-bagi hadiah di Instagram @hattaribiskuit. Kita langsung telepon pemenangnya ya. Yuk. Ayo. Hattari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Ulang lagi ya, Hattari Biskuit. Teman terbaik berbuat baik. Cakep. Dengan siapa di mana? Nama saya Robi Atuladewiya dari Madura. Madura, wow. Bahasanya Medan ya? Bukan dong. Ya nih, bahasa Madura, oke. Sebutkan varian rasa Hattari Festive 350 gram yang cocok jadi suguhan tamu. A, Peanut, B, coklat, C. semua benar. C, semua benar. Semua benar. Selamat! Selamat ya. Kamu dapat 1 juta rupiah, dipotong pajak. Selamat ya. Sama-sama. Jangan lupa ya, Hattari Biskuit, teman terbaik berbuat baik. Manis jangan kemana-mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis. Hits. Spesial di bulan Ramadan ini kita akan memanggil pakar dari segala pakar untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Ini dia, Pak Komet dan Ustadz Solmed. Pak Ustadz boleh tahu gak? Hukumnya apa sih kira-kira bikin orang malu kayak begini? Bapak nih ngabisin jalan orang, Pak. Tuh, dosa ngabisin jalan orang jalan gua. Gimana saya jalan di tempatnya Ayu, kagak nyampe kali. Umben lu Pak Komet bareng sama Pak Ustadz? Apa? Umben lu bareng sama Pak Ustadz? Ntar maghrib ngapain sih? Bolat! banget gua. Ngajakin buka ntar maghrib, masih lama, baru jam berapa? Dia kalau lapar kena kependengaran ini. Iya emang, yang berkotaknya dia. Iya. Pak, ini ada komentar netizen. Ini ngantuk dia yuk. Ini ngantuk. Komentar netizen, coba Pak Komet lihat ya. Coba ya, saya akan coba jawab sama Pak Ustadz. Ya. Pak Komet mau tanya, bener gak kalau timun suri itu timun yang udah meninggal terus hidup lagi? Beda. Ngapain lu pakai penghangat? Kalau itu namanya mati suri. Beda kalau timun suri mah. Timun suri itu timun yang mati kemarin. Sore. Iren ya? Iya. Iren itu mah namanya, bener. Emang bener apa Pak Ustadz? Itu begitu? Ya enggak lah. Enggak kan? Enggak dong. Mati suri juga itu kan bisa jadi hanya bagian dari mungkin tidak terdeteksi jantung, paru. Tapi kalau kayak pengalaman-pengalaman orang yang mati suri terus dapat kayak hidayah kayak gitu-gitu gimana Pak Ustadz? Ya pada dasarnya kan kita juga gini. Orang tidur itu kata Allah sebetulnya dia dalam keadaan mati. Lalu kemudian begitu bangun dikembalikan lagi oleh Allah ruhnya. Jadi belum waktunya memang. Nah, pada saat kemudian tidur saja kita kan bisa berada di alam yang lain tuh. Temu dengan
mak kita misalnya atau ketemu Di dengan mimpi siapa, gitu, Pak ya. Ustadz. Seperti itu bisa terjadi Pak Wendy. Makanya, berarti beda ya. Timun suri sama mati suri. Iya. Emang Coba kalau berikutnya. kalau kol gepeng berarti kita ngelawak kan kagak. Ada lagi? Ada, coba. Pak Komet mau tanya, kalau sahur kita pakai jam waktu Indonesia Barat, terus bukannya pakai jam waktu Indonesia Timur, itu sah gak? Tuh Pak Ustadz, jawab Ya, dah. sebetulnya boleh-boleh saja Kalau Pak emang Wendy. bener ada perjalanan. Bener, tapi problemnya terlalu ongkos besar itu Pak Wendy. Iya benar. Iya, kita dari sini nih berangkat ke Papua, bener ya. berangkat ke Berapa? Makassar berapa duit? Mending sabar sejam sedikit dah. Nah Pak Ustadz, Iya. kalau saya mau nanya nih, kalau misalnya kita lagi ada di Singapura kayak kemarin gitu. Sombong banget. Oh, orang Depok, Singapura aja. Dikit dong, Pril. Nah, ke Singapura, terus kita pakai waktu sholat sama waktu bukanya, waktu sono, bener Ya, gak? Ya, iya dong. benar, memang waktu setempat di mana kita berada. Pak. Di mana kaki berpijak, di situ langit di dinding. Dijunjung. Gitu yuk. Ya Pak Ustadz ya. Tapi Iya. kalau kita ada perjalanan mah nggak apa-apa ya. Ya sekalipun mau sengaja pun nggak apa-apa Pak Wendy. Tapi balik lagi mau ngapain ngejar 1 jam, terus mendingan duitnya buat kita makan bareng-bareng. Dapat pahala dari teman-teman yang puasa. Itu gitu. kalau ongkos kita dari barat ke timur, kita pakai beli timun suri, hidup lagi. tuh Hidup timun. lagi. Satu pertanyaan lagi. Ya, Pak Komet mau tanya, kalau pacaran di bulan puasa, apa iya harus putus dulu pas maghrib balikan lagi? Ya Allah, Repot banget nih ya. selin banget lu ya. Gimana itu? ya kayak arwah bolak-balik ya Pak Komet. makanya. Bener. Kalau bisa mah jangan pacaran kali ya, bener. Iya, jadi nggak usah ada putus balik lagi. Tapi ada saran nggak Pak Ustadz, gimana nih menyikapi bulan Ramadan buat pasangan-pasangan yang kadang-kadang suka kagak kuat nahan? Ada. Ya Ramadan itu kan justru bulan untuk menahan hawa nafsu. Bener. Bagaimana puasa yang dijalani itu melatih kita agar jadi orang yang tertib, disiplin. Tuh, lihat tuh pasangan kita tuh. Nah. Tuh, itu berani langsung lamar. Bener, nggak Langsung usah- dateng. Nggak usah pakai lama-lama. Nggak usah ya. pakai lama-lama. Iya. Masa kalah. Ya, Kalau udah ada niat, keluarga meridoi, dua belah pihak, terus insya Allah ada jalannya, kenapa kagak langsung? kenapa nggak langsung aja? Toh udah cinta kan? Iya. Itu Pak Komet. Lama-lama putus juga ya kan? Ya, kayak... Ini Ayo. Ayo, lu ngetek kita dong, Wen. Ayo suruh ngetek. Yuk lu ngetek kita dong, yuk. tar dulu, gue belum siap. Lu mau ngapain? Hah? Lu ngapain pakai baju merah-merah? Ah, biasa deh. Ngapain? Wen, lu masuk duluan, Wen. Iya, Nih, iya, lu lihat iya. ya. Kita ada strateginya buat masuk blocking in out-nya, lu lihat nih. Lu ngetek ya, ada apa ya? Yuk. Gua nggak mau sama Wendy dulu ya, lu ada temannya kan? Ya udah ya. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini, terima kasih banyak ya. Makasih Pak Ustadz, Afwan. Happy terus, salam buat keluarga pastinya. Terima kasih buat semua. Sampai ketemu lagi buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat puasa.